Yang keempat ada perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa merupakan suatu proses dinamis yang terjadi seiring dengan pertumbuhan individu. Proses ini melibatkan anak belajar mengenal, memahami, menggunakan dan menguasai bahasa, baik secara lisan maupun tulisan, melalui interaksi dengan lingkungan, imitasi, pengalaman, dan stimulus. Adapun tahap-tahap perkembangan bahasa. Yang pertama ada bahasan awal di usia bayi, dan yang kedua ada tahap pralinguistik pada usia 0-13 bulan, dan yang ketiga ada pengucapan satu kata. Di masa ini sekitar 1 tahun anak mulai memproduksi kata tunggal untuk mengekspresikan seluruh kalimat. Dan yang keempat ada pengucapan 2 kata. Pada usia 1-2 tahun, seorang anak mulai mengucapkan 2 kata secara bersamaan dan bahasa mereka menunjukkan struktur tertentu. Dan selanjutnya ada pengembangan gramatika. Di usia 2-3 tahun, anak mulai meletakkan 3 atau lebih kata secara bersamaan. Selanjutnya ada mendekati gramatik orang dewasa, yaitu anak pada usia 5-9 tahun sudah menguasai perkembangan bahasa yang cukup kompleks, namun belum mampu menyusun kalimat pasif yang kompleks. Dan yang terakhir ada tahap kompetensi lengkap pada usia 11 sampai dewasa. Pembendarahan kata semakin meningkat sehingga kecakapan berkomunikasi semakin baik dan fasih. Selanjutnya ada faktor-faktor perkembangan bahasa. Yang pertama faktor biologis, faktor kognitif, faktor sosial, faktor lingkungan, faktor budaya, motivasi, genetik, faktor pengalaman, dan faktor emosional. Dan yang terakhir ada aspek dari perkembangan bahasa, yaitu yang pertama fonologi, yaitu berkaitan dengan kemampuan anak mengenali dan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa atau fonem, termasuk cara pengucapan dan intonasi. Yang kedua ada morfologi, yaitu berkaitan dengan pemahaman dan penggunaan struktur kata, termasuk awalan, akhiran, dan perubahan bentuk kata untuk menyampaikan makna yang berbeda. Yang ketiga ada sintaksis, yaitu melibatkan kemampuan menyusun kata-kata menjadi kalimat yang benar secara gramatikal. Dan yang keempat semantik, yaitu berkaitan dengan pemahaman makna kata dan kalimat. Dan yang kelima ada pragmatik, yaitu berhubungan dengan penggunaan bahasa dalam situasi sosial. Dan yang terakhir ada wacana, yaitu kemampuan menggabungkan kalimat-kalimat menjadi teks atau percakapan yang bermakna. Yang kelima ada perkembangan sosial. Perkembangan sosial ialah proses perolehan kemampuan untuk berperilaku yang sesuai dengan keinginan yang berasal dalam diri seseorang dan sesuai dengan tuntunan dan harapan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Adapun strategi mengoptimalkan perkembangan sosial. Yang pertama, pembelajaran sosial emosional, yaitu tentang bagaimana mengelola stabulus, emosi, dan hubungan. Yang kedua, ada bimbingan dan konseling untuk membantu mengatasi masalah sosial. Dan yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler, yaitu dengan melatih keterampilan sosial dalam aktivitas kelompok. Dan yang terakhir ada pendidikan karakter, yaitu penguatan nilai sosial dan moral. Dan yang terakhir ada aspek dari perkembangan sosial, yaitu yang pertama ada aspek emosional, dan yang kedua aspek komunikasi, yang ketiga ada aspek perilaku sosial, dan yang terakhir ada aspek keterampilan sosial. Yang keenam dan yang terakhir ialah perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian ialah karakteristik yang mencangkup pikiran, perasaan, perilaku, dan moral seseorang yang berkembang seiring berjalannya interaksi dari lingkungan, pengalaman, dan faktor biologis.
Adapun tahapan dari perkembangan kepribadian, yang pertama ada pada masa fase bayi pada umur 0 sampai 1 tahun. Di usia itu belum bisa mengembangkan kecerdasan moralnya. Dan yang kedua ada balita dari umur 2 sampai 5 tahun, yaitu dapat mengikuti orang tua meskipun tidak sepenuhnya memahami alasannya. Dan yang ketiga ada anak-anak dari umur 6 sampai 12 tahun, yaitu mulai memahami benda konkret dalam berpikir. Dan yang keempat ada remaja awal dari usia 13 sampai 15 tahun, yaitu ditandai dengan perubahan fisik dan hormon serta pencarian identitas diri. Yang kelima ada remaja tengah dari umur 16 sampai 18 tahun, yaitu mengembangkan kemandirian dan mengeksplorasi hubungan romantis. Dan yang keenam ada dewasa muda dari umur 19 sampai 25 tahun, yaitu mulai merumuskan tujuan hidup yang lebih jelas termasuk karir. Yang ketujuh ada dewasa, yaitu dari umur 26 sampai 50 tahun, yaitu emosional dan sosial serta bertanggung jawab kelangsungan hidupnya. Yang kedelapan ada usia lanjut dari umur 50 tahun sampai tutup usia, yaitu penurunan kepribadian dan perubahan fisik. Selanjutnya ada aspek-aspek perkembangan kepribadian. Yang pertama ada karakter, yang kedua ada temperamen, yang ketiga ada sikap, yang keempat stabilitas emosi, yang kelima responsibilitas, yang keenam sosiabilitas, yang ketujuh berorientasi tujuan, yang kedelapan bahagia atau menyenangkan, dan yang terakhir ada integrasi atau kecerdasan. Dan yang terakhir ada faktor-faktor dari perkembangan kepribadian, yaitu dibedakan menjadi dua, ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama ada dari faktor internal, yaitu potensi diri. Potensi diri dibagi menjadi potensi spiritual, potensi emosional, potensi intelektual, dan keturunan atau genetik. Dan yang termasuk faktor eksternal yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan media sosial. Baik, itu tadi penjelasan dari saya mengenai materi perkembangan peserta didik. Saya harap dengan penjelasan tersebut, teman-teman dapat lebih memahami berbagai aspek yang mempengaruhi perkembangan anak, baik dari segi fisik, kognitif, emosional, bahasa, sosial, dan kepribadian. Oke, cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan lupa nih untuk like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.